Pernahkah engkau salat setiap hari, tapi gelisah tak kunjung reda? Bibirmu sibuk berzikir, namun hatimu tetap kosong, seakan Allah jauh, padahal namanya terus kau sebut. Mungkin ibadahmu baru menyentuh gerak, belum menyentuh jiwa. Malam ini kita menyingkap rahasia halus yang kerap tersembunyi di balik sajadah, bahwa yang dicari Allah bukan banyaknya gerakanmu, melainkan tunduknya hatimu. Jika salat tak melembutkan laku, jika zikir tak menenangkan amarah, mungkin kita baru bermain di kulit, belum menyentuh ruhnya. Bersiaplah, perjalanan ini akan mengguncang rasa aman semu, meruntuhkan topeng kesalehan, dan menuntunmu menemukan ibadah yang hidup, ibadah yang menghidupkan. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Banyak manusia tekun beribadah, salatnya lengkap, jadwal zikirnya rapi, rukuk sujudnya tertib. Namun ketika ia bangkit dari sajadah, lidahnya masih tajam, matanya mudah menghakimi, hatinya sempit terhadap sesama. Di hadapan manusia, ia tampak saleh. Di hadapan langit, ibadahnya bagai wadah tanpa isi, indah bergema, tapi tak menyejukkan siapapun. Disinilah kita belajar membedakan antara ritual yang berulang dan ibadah sejati yang mengubah. Ibadah sejati tidak diukur dari lamanya berdiri, banyaknya rakaat, atau panjangnya doa. Ia diukur dari seberapa dalam ego ditundukkan di hadapan Allah, seberapa lembut akhlak setelah salam terakhir. Salat yang khusyuk semestinya menurunkan nada suara, melapangkan dada, dan menenangkan ragam amarah. Zikir yang hidup semestinya melembutkan cara kita memandang, dari menilai menuju memahami, dari curiga menuju kasih. Jika subhanallah masih beriring tatapan meremehkan, jika Allahu Akbar belum menundukkan keakuan, maka ada yang belum kita sentuh, hadirnya hati. Kita sering menganggap ibadah adalah komunikasi vertikal semata, padahal buahnya selalu memantul ke horizontal. Semakin seseorang bertemu Tuhannya, semakin teduh wajahnya bagi makhluk. Lisan menjadi lembut, hati menjadi lapang, langkah menjadi penopang. Mengapa hal ini kerap gagal terjadi? Karena ego pandai menyamar dalam pakaian takwa. Ia menyelinap sebagai rasa puas rohani. Aku sudah salat malam, aku lebih baik dari yang lain. Ia bersembunyi dalam hitungan, zikirku ribuan, sedekahku besar. Padahal Allah tak menimbang angka tanpa niat. Ia menatap kualitas hadir, sejauh mana namanya benar-benar mengisi ruang batin. Saat ibadah berhenti pada gerakan, ia menjadi pertunjukan yang menenangkan diri, bukan pertemuan yang menyembuhkan diri. Namanya tetap ibadah, tetapi ruhnya absen. Ibadah sejati menuntun dari kepatuhan menuju kesadaran. Saat takbir, kita menyerah total. Saat rukuk, kita merendah. Saat sujud, ego dijatuhkan hingga menyentuh bumi. Saat salam, kita keluar membawa damai, bukan hanya bagi diri, tetapi bagi sekeliling. Zakat bukan sekadar transfer harta, melainkan latihan melepaskan rasa memiliki. Puasa bukan hanya menahan lapar, melainkan memadamkan api nafsu yang menuntut dipuji. Haji bukan hanya perjalanan geografis, melainkan perjalanan pulang menuju fitrah. Ketika prinsip-prinsip ini hidup, lahirlah akhlak mulia, tanda paling nyata bahwa ibadah menyala dari dalam. Namun bila hati mati, tubuh tetap bisa beribadah. Hanya saja ibadah itu menjadi kebiasaan kosong. Kita hadir di masjid, tetapi hati tak pernah hadir di hadiratnya. Kita menunaikan kewajiban, tetapi gagal menumbuhkan kesadaran. Kita fasih berdoa, tetapi gagap berlapang dada. Inilah peringatan halus bagi siapapun yang merasa sudah cukup saleh. Lihatlah bukan pada pakaian dan lafaz, melainkan pada buah akhlak. Apakah setelah salat engkau lebih sabar? Setelah zikir engkau lebih rendah hati? Setelah memberi, engkau lebih mudah mengampuni? Jika jawabannya belum, jangan putus asa. Sebab ini bukan vonis, melainkan undangan untuk menghidupkan hati. Mulailah dengan kejujuran,
Akui bahwa seringkali kita sibuk pada bentuk, lalai pada makna. Lalu minta kepada Allah bukan tambahan amal di daftar, melainkan tambahan hadir di dada. Ya Allah, hidupkan hatiku dalam setiap sujud. Ketika doa ini menjadi nafas, engkau akan merasakan perubahan yang tak dapat dipamerkan, namun mudah dirasakan, amarah yang melunak, keinginan dipuji yang memudar, dan kasih yang lebih mudah mengalir. Itulah tanda ibadah mulai hidup. Ada perbedaan halus antara gerak tubuh dan gerak hati. Keduanya bisa tampak serupa dari luar, tetapi menghasilkan rasa yang sangat berbeda di dalam. Tubuh bisa menekuk, berdiri, rukuk, sujud. Namun hati bisa saja tetap tegak, tidak mau tunduk. Disinilah letak persoalan banyak orang beribadah. Ritual berjalan, ruh tertinggal. Ibadah menjadi urutan gerak, bukan perjalanan makna. Kita selesai pada tata cara, belum sampai pada cahaya. Ritual itu perlu. Ia pagar yang menjaga kita dari kelalaian. Tanpa pagar, langkah mudah tersesat. Tetapi pagar bukan rumah. Rumahnya adalah kehadiran hati. Rasa bahwa kita benar-benar sedang menghadap. Saat hati hadir, lafaz sederhana terasa dalam. Ayat pendek mengguncang jiwa. Waktu berjalan pelan, sebab yang kita rasapi bukan detik, melainkan perjumpaan. Di momen itulah ritual diisi ruh. Bentuk menjadi jembatan, bukan beban, namun sering terjadi kebalikannya. Kita mengejar kerapian gerak, noktah demi noktah, lalu diam-diam merasa aman. Sudah sesuai tuntunan, sudah sah. Rasa aman ini bagus bila menumbuhkan syukur. Tetapi berbahaya bila membuat kita berhenti mencari hadir. Kita mengira tujuan telah tercapai karena syarat telah terpenuhi. Padahal syarat baru pintu. Tujuannya adalah jiwa yang menunduk, ego yang mencair, akhlak yang lembut. Bagaimana menilai apakah ruh sudah hadir? Tanyakan pada perubahan paling kecil. Nada suara setelah salam. Cara menatap orang yang berbeda dengan kita. Kebiasaan memaafkan kesalahan kecil yang dulu mudah menyulut emosi. Jika salat yang sama, bacaan yang sama, masjid yang sama, tak juga mengubah cara kita memperlakukan makhluk, mungkin ruh belum masuk ke inti ibadah. Kita baru memindahkan tubuh ke sajadah, belum memindahkan hati ke hadiratnya. Ada momen ketika ritual justru menjadi pembenar diri. Ia dipakai untuk mengukur orang lain, menambah rasa lebih, menyimpan catatan prestasi rohani. Ibadah yang mestinya menyembuhkan, berubah menjadi alat menghakimi. Kita lupa bahwa yang dicari Allah bukan laporan panjang, melainkan kejujuran singkat. Ya Allah, aku butuh Engkau. Di sini ruh bicara. Ia mengajarkan rendah hati. Semakin banyak beribadah, semakin besar rasa malu untuk menilai orang lain. Lalu bagaimana menghidupkan ruh dalam ritual? Mulailah dengan niat yang jernih dan sadar. Hadirkan kalimat pendek sebelum takbir. Aku menghadapmu. Rasakan napas melambat. Sadari kelemahan diri. Ada lelah, ada khilaf, ada kalah. Mintalah dituntun untuk merasakan makna setiap gerak. Rukuk sebagai latihan merendah. Sujud sebagai jatuhnya ego. Salam sebagai janji membawa damai keluar sajadah. Ulangi latihan ini pelan, konsisten. Bukan untuk menambah angka, tetapi untuk menyiram hati. Jangan takut pada kekhusyukan yang datang dan pergi. Ombak memang naik turun, yang penting perahu tetap diarahkan ke pantai. Saat khusyuk berat, jangan putus asa. Saat khusyuk mudah, jangan sombong. Teruslah bertamu ke hadiratnya. Sebab tamu yang tak lelah mengetuk suatu hari akan dibukakan pintu. Di saat pintu itu terbuka, engkau akan tahu bedanya ritual dan ruh. Yang satu menggerakkan badan, yang lain menghidupkan jiwa. Pada akhirnya ritual tanpa ruh membuat kita sibuk membuktikan diri. Ritual dengan ruh membuat kita sibuk memperbaiki diri. Yang pertama menambah angka, yang kedua menambah cahaya. Dan ketika cahaya itu mulai menyala, ego tak lagi punya tempat untuk bersembunyi. Ego adalah musuh paling halus dalam perjalanan ibadah. Ia tidak selalu menampakkan diri dalam kesombongan terang-terangan,
tetapi sering datang dengan wajah suci, bersarung zikir, berselendang doa, dan berwajah khusyuk. Di balik setiap sujud yang tampak khidmat, bisa saja tersembunyi rasa ingin dipandang. Di balik sedekah yang besar, bisa tumbuh keinginan untuk dihormati. Inilah jebakan paling samar dalam dunia spiritual. Ketika ego mengenakan pakaian takwa, ia tak lagi mudah dikenali. Pada awalnya, kita beribadah karena cinta. Hati tulus ingin dekat dengan Allah. Tapi seiring waktu, manusia mudah tergoda oleh rasa telah sampai. Ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Aku lebih rajin dari mereka. Aku lebih sering di masjid. Kalimat-kalimat itu mungkin tak terucap, tetapi bergetar halus di dada. Saat itulah ibadah berubah arah. Dari menghadap Allah menjadi menghadap diri sendiri. Kita tidak lagi mencari ridhanya, melainkan ketenangan semu karena merasa lebih baik. Ego tidak pernah puas. Ia akan terus meminta pengakuan, bahkan dalam hal-hal kecil. Ia ingin orang lain tahu bahwa kita dermawan. Ia ingin orang lain melihat bahwa kita sabar. Ia ingin setiap amal terlihat, disadari, dan dipuji. Padahal semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia ingin menutupi amalnya dari pandangan manusia. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah tidak butuh panggung, sebab ia sudah merasa cukup dilihat olehnya. Tapi bagi ego, keheningan adalah ancaman. Ia butuh sorotan agar tetap hidup. Bahasa ego dalam pakaian takwa sering terdengar lembut tapi beracun. Ia bisa berbisik, "Aku tidak ria, hanya ingin jadi teladan." Ia bisa menyamar dalam bentuk nasihat, padahal hatinya ingin dianggap bijak. Ia bisa menuduh orang lain lalai, padahal dirinya sedang menikmati rasa benar. Inilah kesombongan rohani, lebih berbahaya dari kesombongan duniawi, karena diselimuti oleh dalih kebaikan. Jika tidak disadari, ia membuat kita merasa semakin tinggi. Padahal sebenarnya semakin jauh dari Tuhan. Membungkam ego bukan berarti membenci diri sendiri, melainkan menundukkannya agar tunduk pada cahaya Allah. Cara paling sederhana adalah dengan terus-menerus mengingat bahwa semua kebaikan datang darinya. Bila kita bisa beribadah, itu karena Dia mengizinkan. Bila kita bisa berzikir, itu karena Dia menggerakkan lidah ini. Tidak ada kebaikan yang benar-benar milik kita. Semua hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Kesadaran inilah yang membuat hati tetap rendah dan lembut di tengah amal yang besar. Tanda seseorang mulai menaklukkan egonya adalah ketika ia berhenti menghitung amalnya. Ia tidak lagi sibuk menimbang pahala, sebab hatinya sibuk menjaga keikhlasan. Ia tidak lagi ingin dikenal baik, sebab baginya cukup dikenal oleh Allah. Ia lebih memilih diam dalam kebaikan daripada ramai dalam pengakuan. Semakin tinggi kedekatannya dengan Allah, semakin kecil dirinya di hadapan makhluk. Dan ketika ego mulai mereda, ibadah menjadi ringan, zikir menjadi manis, doa menjadi pertemuan yang tulus tanpa pamrih. Ibadah bukan lagi cara membuktikan kesalehan, melainkan cara menenangkan kerinduan. Di titik inilah kita memahami bahwa ibadah bukan perlombaan angka, tetapi perjalanan membungkam aku, agar yang tersisa hanyalah Dia. Namun perjalanan ini belum selesai, karena setelah ego dikenali dan ditundukkan, masih ada satu gerbang yang harus dilewati. Gerbang sujud sejati. Di sanalah seluruh aku akan jatuh sepenuhnya di hadapan kebesaran Allah. Dan di episode berikutnya, kita akan masuk ke ruang paling dalam itu. Sujud yang menjatuhkan ego. Sujud adalah momen paling rendah bagi tubuh, tetapi paling tinggi bagi jiwa. Di titik itu, dahi menempel ke bumi, tanda bahwa tidak ada lagi yang lebih rendah dari posisi itu. Namun ironinya, banyak manusia bersujud setiap hari tanpa benar-benar jatuh di dalam dirinya. Tubuhnya tunduk, tapi hatinya masih berdiri tegak. Ia menunduk di hadapan Tuhan, tapi masih tinggi di hadapan sesama. Padahal makna sejati dari sujud bukan sekadar gerakan fisik, melainkan kejatuhan ego ke titik paling dalam, tempat di mana keakuan meleleh.
dan yang tersisa hanyalah kesadaran akan kebesaran Allah. Ketika seseorang benar-benar sujud, seluruh dunia hilang dari pandangannya. Tidak ada nama, tidak ada jabatan, tidak ada harga diri yang perlu dipertahankan. Hanya ada diri yang fana di hadapan zat yang kekal. Itulah momen ketika keheningan menjadi saksi pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada kata, hanya rasa yang tak bisa dijelaskan. Sujud seperti ini tidak lagi sekadar ritual, melainkan pernyataan cinta terdalam dari jiwa yang telah lelah berpura-pura kuat di hadapan dunia. Ia jatuh bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa segala kekuatan hanyalah milik Allah. Namun tidak semua sujud membawa ruh itu. Banyak yang sekadar menempelkan dahi ke sajadah, tanpa membiarkan hatinya ikut jatuh. Dalam sujudnya, pikirannya masih sibuk menghitung urusan dunia. Lidahnya mengucap tasbih, tetapi batinnya menimbang pekerjaan, rezeki, atau pujian. Ia sujud secara fisik, tapi belum runtuh secara batin. Sujud yang seperti ini hanya menggugurkan kewajiban, bukan membangunkan kesadaran. Dan disinilah letak rahasianya. Sujud baru menjadi hidup ketika hati menyerah sepenuhnya, bukan hanya badan. Dalam sujud yang benar, ada air mata yang jatuh tanpa perintah. Bukan karena sedih, melainkan karena rindu. Rindu kepada kasih yang tak terbalas oleh dunia. Rindu kepada ketenangan yang tak bisa dibeli. Air mata itu adalah bahasa ruh, isyarat bahwa kehadiran Allah sedang dirasakan, bukan sekadar diucapkan. Itulah mengapa sujud disebut sebagai tempat paling dekat antara hamba dan Tuhan. Di sana, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi alasan, hanya ada penyerahan total. Sujud sejati mematikan ego, tapi justru menghidupkan jiwa. Ia memadamkan kesombongan yang selama ini disembunyikan oleh ketaatan. Ia menghancurkan perasaan ingin diakui, lalu menggantinya dengan keheningan yang damai. Orang yang telah mengenal makna sujud tidak akan lagi sibuk membuktikan dirinya benar, sebab ia sibuk menjaga hatinya tetap rendah. Ia tidak akan mudah marah, sebab hatinya telah belajar tunduk. Ia tidak akan mencari kehormatan, sebab ia telah menemukan kemuliaan dalam kerendahan. Sujud bukan hanya bentuk penghormatan, tapi juga proses pembebasan. Di dalamnya, manusia melepaskan beban aku, beban paling berat dalam kehidupan spiritual. Dan setiap kali ia menundukkan kepala, sesungguhnya ia sedang belajar melepaskan. Melepaskan gengsi, melepaskan keinginan untuk dipuji, melepaskan rasa benar sendiri. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah satu bisikan lirih di dalam hati. Aku milikmu ya Allah. Ketika seseorang bangkit dari sujud seperti ini, ia tidak lagi sama. Wajahnya teduh, pandangannya lembut, langkahnya ringan. Dunia boleh tetap keras, tapi batinnya telah tenang. Karena setiap kali ia sujud, ia menemukan rumah. Tempat di mana semua luka disembuhkan dan semua keangkuhan dilebur oleh cinta. Ada banyak lidah yang fasih menyebut nama Allah, tetapi hanya sedikit hati yang benar-benar mendengarnya. Zikir kini sering menjadi rutinitas, angka yang dikejar, wirid yang dihitung, suara yang bergema di udara, namun tak menyentuh dada. Padahal hakikat zikir bukan pada jumlahnya, melainkan pada kesadarannya. Ia bukan sekadar kata yang keluar dari bibir, tapi kesadaran yang bangkit dari hati. Zikir sejati tidak butuh pengeras suara, sebab yang paling nyaring adalah getaran jiwa yang memanggil Tuhannya dengan cinta. Ketika hati hadir dalam zikir, dunia terasa berhenti berputar. Nafas menjadi lebih pelan, dada terasa lapang, dan pikiran yang semula gaduh berubah tenang. Di momen itu, nama Allah bukan hanya disebut, tapi dihidupi. Setiap subhanallah menjadi napas syukur. Setiap alhamdulillah menjadi hembusan kelegaan, dan setiap Allahu Akbar menjadi detak yang mengingatkan bahwa kita tidak memiliki apa-apa selain Dia. Zikir yang seperti ini bukan ritual, melainkan jembatan antara jiwa dan sang pemiliknya. Namun banyak di antara kita yang masih berhenti di permukaannya. Lidah sibuk tapi hati diam. Bibir bergerak tapi pikiran melayang entah kemana. Kita menyebut nama Allah,
tapi masih tenggelam dalam keluhan. Kita melafazkan pujian, tapi masih terikat pada keinginan dunia. Inilah tanda bahwa zikir belum benar-benar masuk ke dalam dada. Ia baru menjadi gema, belum menjadi cahaya. Dan selama nama Allah belum menyalakan kesadaran dalam hati, ia akan tetap menjadi bunyi yang hilang tertiup angin. Zikir yang hidup tidak sekadar menenangkan hati, tapi juga menumbuhkan kasih. Orang yang benar-benar berzikir akan mudah memaafkan, sebab hatinya telah menjadi tempat singgah bagi rahmat. Ia akan lebih sabar, sebab setiap ujian terasa sebagai panggilan untuk mengingat. Ia akan lebih lembut dalam bicara, sebab lidahnya sudah terbiasa mengucap nama yang suci. Zikir seperti ini melahirkan akhlak, bukan kesombongan, sebab orang yang mengenal Allah lewat zikir tidak lagi merasa lebih baik dari siapapun. Ia justru malu karena sadar betapa kecil dirinya di hadapan Yang Maha Agung. Namun hati yang lalai sulit untuk berzikir dengan rasa. Ia perlu disucikan terlebih dahulu dari kebisingan dunia, dari marah, iri, cemas, dan hasrat ingin diakui. Karena setiap noda itu menutupi ruang tempat nama Allah seharusnya bergema. Maka sebelum berzikir dengan lidah, zikirilah dengan kesadaran. Rasakan setiap helaan napas sebagai zikrullah, bahwa hidup ini bukan milikmu, tapi pinjaman yang harus dijaga dengan cinta. Zikir sejati tidak hanya dilakukan di masjid atau di atas sajadah. Ia hidup di antara aktivitas sehari-hari. Ia ada di balik kesabaran seorang ibu, di tengah kerja keras seorang ayah, di senyum orang yang mampu menahan marah. Sebab zikir bukan hanya ucapan, tapi cara hidup. Ketika hati telah dipenuhi dengan nama Allah, setiap langkah menjadi ibadah, setiap diam menjadi doa, setiap napas menjadi zikir yang tak terputus. Dan di titik itu, manusia tidak lagi menghitung berapa kali ia menyebut nama Allah, tetapi berapa kali ia lupa menyebutnya. Sebab zikir yang sejati bukan di bibir, melainkan di kesadaran yang terus hidup. Setelah hati mulai bergetar dengan zikir, cahaya itu akan menuntun kita menuju pemahaman yang lebih tinggi, bahwa ilmu tanpa kesadaran hanyalah huruf tanpa makna. Maka pada episode berikutnya, kita akan memasuki pintu itu. Ilmu yang menjadi cahaya. Ilmu adalah cahaya, tetapi tidak setiap yang tampak berilmu memiliki cahaya. Ada ilmu yang hanya menerangi pikiran, namun tidak menghangatkan hati. Ada pula ilmu yang menembus dada, membuat seseorang semakin lembut dan rendah hati. Dua orang bisa mempelajari ayat yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Satu merasa tinggi karena tahu banyak, sementara yang lain menangis karena merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Inilah perbedaan antara ilmu yang sekadar informasi dan ilmu yang menjadi cahaya. Banyak manusia belajar untuk menjadi pandai, tapi lupa untuk menjadi bijak. Mereka mengumpulkan dalil seperti kolektor mengumpulkan benda berharga. Lidahnya fasih berbicara, pikirannya tajam menilai, tapi hatinya keras dan mudah menghakimi. Padahal tujuan ilmu bukan untuk membuat kita merasa lebih benar, melainkan membuat kita lebih takut kepada Allah. Ilmu yang sejati menumbuhkan kerendahan hati. Semakin seseorang tahu, semakin ia menyadari betapa sedikit yang ia pahami. Ia tidak menatap dari atas, tapi dari dalam, melihat dengan rahmat, bukan dengan rasa unggul. Ilmu yang menjadi cahaya selalu lahir dari hati yang bersih. Ia tidak datang hanya dari buku, tapi dari pengalaman dan perenungan. Seorang hamba bisa belajar dari alam, dari kesalahan, dari air mata, bahkan dari orang yang ia benci sekalipun. Karena bagi hati yang hidup, setiap peristiwa adalah ayat. Ilmu seperti ini tidak membuatnya sibuk berdebat, tapi sibuk memperbaiki diri. Ia tidak memandang ilmu sebagai mahkota, melainkan sebagai amanah untuk menuntun diri dan menebar manfaat. Namun zaman ini sering memuliakan kepintaran lebih dari kebeningan hati. Banyak yang mencari ilmu agar dihormati, bukan agar lebih mengenal Allah. Mereka ingin dikenal pandai, dikagumi, dan disegani. Padahal ilmu tanpa keikhlasan hanyalah bayangan cahaya.
terlihat terang di luar, tapi gelap di dalam. Ia bisa menyilaukan mata orang lain, namun tidak menghangatkan siapapun. Ilmu yang tidak menumbuhkan kasih hanya akan melahirkan kesombongan rohani. Tahu banyak, tapi sulit mendengar. Fasih menasihati, tapi enggan berempati. Ilmu yang menjadi cahaya selalu menuntun menuju akhlak. Ia mengajarkan untuk menunduk ketika benar, bukan meninggi. Ia membuat kita berhati-hati sebelum menilai, karena sadar setiap manusia berjalan di takdir yang berbeda. Orang yang berilmu tapi tidak lembut ibarat pohon rindang tanpa buah. Indah dari jauh, tapi tidak memberi manfaat bagi siapapun. Sebaliknya, orang yang berilmu dengan hati yang hidup akan menjadi mata air dimanapun ia berada. Kata-katanya menyejukkan, kehadirannya menenangkan, dan diamnya membawa makna. Maka sebelum menambah hafalan, bersihkan niat. Sebelum mencari kebenaran dalam kitab, carilah cahaya dalam hati. Ilmu sejati bukan diukur dari banyaknya yang kita tahu, tetapi dari seberapa jauh ia membuat kita mengenal Allah. Bila ilmu membuat kita lebih lembut, itu tandanya ia telah hidup. Bila ia membuat kita semakin keras, mungkin yang tumbuh bukan cahaya, tapi bayangan diri. Karena sejatinya, ilmu hanyalah jalan. Tujuannya adalah makrifat, mengenal Allah di setiap helaan napas. Dan ketika ilmu telah menyalakan cahaya itu, amal pun akan berubah. Tidak lagi lahir dari kewajiban, tetapi dari cinta. Disitulah perjalanan ini berlanjut, menuju bab berikutnya, amal yang menumbuhkan cinta. Setiap amal adalah jembatan menuju Allah. Namun jembatan itu hanya kokoh bila dibangun di atas cinta. Tanpa cinta, amal hanyalah rutinitas yang kering, tindakan yang dilakukan karena takut, malu, atau ingin dihormati. Tapi bila cinta menjadi dasar, amal berubah menjadi keindahan. Ia tidak lagi terasa berat sebab hati telah menemukan maknanya. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka berbuat baik bukan karena terpaksa, tapi karena rindu. Banyak orang beramal dengan perhitungan. Berapa pahala ini? Apakah Allah akan membalasnya? Mereka menimbang dan berharap seolah bertransaksi dengan Tuhan. Padahal cinta sejati tidak mengenal hitung-hitungan. Orang yang mencintai tidak pernah bertanya berapa yang akan ia terima. Ia hanya ingin memberi. Sama seperti matahari yang terus bersinar tanpa menagih terima kasih dari bumi. Bila amal lahir dari cinta, setiap kebaikan menjadi ringan. Karena yang dicari bukan surga, tapi pertemuan dengannya. Namun cinta dalam amal tidak tumbuh begitu saja. Ia lahir dari kesadaran bahwa semua kebaikan berasal dari Allah. Kita hanya alat yang dipinjam untuk menebar kasih-Nya di dunia. Saat seseorang menolong orang lain, sebenarnya Allah sedang menolong melalui tangannya. Saat seseorang memberi, itu bukan hartanya yang berkurang, melainkan cinta Allah yang sedang mengalir melalui dirinya. Kesadaran ini membuat amal tidak lagi menjadi ajang pamer, melainkan bentuk kerendahan hati. Ia memberi tanpa merasa berjasa, sebab ia tahu bahwa semua berasal darinya. Amal yang tidak disertai cinta mudah berubah menjadi beban. Ia dilakukan dengan keluhan, dijalankan dengan kebanggaan, lalu diakhiri dengan harapan akan pujian. Dari luar tampak suci, tapi di dalamnya penuh kelelahan batin. Orang yang beramal tanpa cinta mudah tersinggung bila tidak dihargai, mudah kecewa bila tidak disebut. Namun orang yang beramal karena cinta tidak peduli apakah dunia tahu atau tidak, sebab yang ia cari hanyalah senyum Tuhan di dalam diam. Ia tahu bahwa nilai amal tidak diukur dari tepuk tangan manusia, tetapi dari ketulusan yang tersembunyi di hati. Cinta mengubah arah amal. Ia membuat sujud terasa lembut, sedekah menjadi kebahagiaan, dan menahan amarah menjadi kemenangan. Ia menyalakan makna di dalam setiap perintah, membuat ibadah bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan jiwa. Orang yang beramal dengan cinta tidak pernah merasa cukup, bukan karena tamak pahala, tapi karena cintanya terlalu besar untuk diam. Ia terus berbuat, bukan untuk menambah catatan, tapi untuk menyalurkan kasih yang mengalir dalam dirinya.
Namun cinta juga menjadi cermin kejujuran. Bila kita masih merasa berat berbuat baik, mungkin cinta kita belum tumbuh. Bila kita masih ingin dilihat dalam kebaikan, mungkin cinta kita belum murni. Sebab cinta sejati membuat seseorang rela menjadi tak dikenal di bumi asalkan dikenal di langit. Ia menghapus aku dari setiap amal hingga yang tersisa hanyalah Dia. Dan ketika amal telah tumbuh dari cinta, maka setiap perbuatan menjadi doa yang hidup. Kebaikan tidak lagi berhenti di tangan, tapi mengalir ke hati siapapun yang disentuhnya. Disitulah kita memahami bahwa amal yang dicintai Allah bukan yang besar di mata manusia, tapi yang kecil namun dilakukan dengan kasih. Setelah hati dipenuhi cinta, jiwa pun mulai mengenal rasa cukup, rasa yang bernama syukur. Syukur adalah seni melihat dengan hati. Ia bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, tapi cara pandang terhadap hidup. Banyak orang pandai mengucap syukur di bibir, tapi tidak benar-benar merasakannya di dada. Mereka mengucap terima kasih kepada Allah setiap hari, namun tetap merasa kekurangan, tetap gelisah, tetap membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal syukur sejati tidak menunggu hidup sempurna. Ia justru membuat hidup terasa sempurna dalam segala kekurangannya. Setiap helaan napas adalah nikmat, tapi jarang kita sadari. Kita sibuk menghitung apa yang hilang, hingga lupa menghargai yang masih ada. Kita mengeluh tentang rezeki yang belum datang, padahal kita masih diberi waktu, kesehatan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Syukur bukan hanya tentang mendapatkan yang diinginkan, tapi tentang mengenali kehadiran Allah di setiap keadaan. Orang yang bersyukur tidak hanya bahagia saat diberi, tapi juga tenang saat diuji. Karena ia tahu bahwa dalam setiap kejadian, ada kasih yang sedang bekerja dengan cara yang mungkin belum ia pahami. Hati yang bersyukur akan selalu merasa cukup, bukan karena ia memiliki segalanya, tapi karena ia percaya bahwa apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik untuknya. Ia memandang kehidupan seperti cermin. Semakin ia melihat dengan rasa syukur, semakin jernih pantulan kebahagiaannya. Sebaliknya, hati yang dipenuhi keluh kesah akan selalu merasa kekurangan, bahkan di tengah kelimpahan. Ia menutup mata terhadap nikmat kecil, senyum keluarga, udara yang bisa dihirup, makanan yang tersedia. Padahal disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Syukur juga adalah penawar bagi penyakit hati. Ia menghapus iri, memadamkan amarah, dan menenangkan jiwa yang gelisah. Orang yang bersyukur tidak sibuk membandingkan, karena fokusnya bukan pada apa yang belum ia punya, tapi pada apa yang sudah ia terima. Ia tahu bahwa setiap nikmat, sekecil apapun, adalah tanda kasih yang patut dijaga. Dalam syukur, seseorang berhenti menuntut dan mulai menerima dengan lapang dada. Namun syukur sejati bukan hanya diucapkan, tapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Bersyukur berarti menggunakan nikmat untuk kebaikan, menggerakkan tangan untuk menolong, lidah untuk berkata lembut, dan waktu untuk berbuat manfaat. Syukur adalah ibadah tanpa suara, amal yang tak butuh panggung. Ia adalah cermin dari hati yang hidup, hati yang menyadari betapa setiap detik adalah anugerah yang tak ternilai. Dan ketika seseorang benar-benar hidup dalam syukur, ia akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Musibah tidak lagi ia anggap kutukan, melainkan undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Keterlambatan bukan lagi gangguan, tapi pelajaran tentang kesabaran. Bahkan kehilangan pun ia terima sebagai tanda bahwa Allah sedang menggantikan sesuatu yang fana dengan yang lebih bermakna. Syukur membuat seseorang damai meski dunia tak berpihak padanya, sebab hatinya telah berpihak pada Allah. Ia tahu bahwa selama masih bisa mengingat dan menyebut namanya, ia tidak kekurangan apapun. Dalam setiap nafasnya, ada ucapan terima kasih yang diam-diam naik ke langit. Dan ketika hati telah hidup dalam syukur, maka lahirlah rasa takut yang indah. Takut kehilangan kasihnya, bukan takut akan hukumannya. Sebab cinta sejati selalu disertai rasa gentar yang lembut. Rasa takut sering dianggap hal yang menakutkan, padahal bagi hati yang mengenal Allah, takut justru menenteramkan.
Ia bukan rasa gentar yang menjerat, tetapi kesadaran yang menundukkan. Takut yang benar tidak membuat seseorang menjauh dari Allah, melainkan semakin mendekat. Ia bukan rasa ngeri terhadap hukuman, tapi rasa malu karena telah melukai cintanya. Rasa takut yang seperti ini adalah tanda bahwa hati masih hidup, masih memiliki cahaya yang lembut untuk mengenali keagungan Tuhannya. Ketika hati hidup dalam cinta, takut dan rindu berjalan berdampingan. Seorang hamba menangis bukan karena takut neraka, tapi karena tak sanggup kehilangan kasih Tuhannya. Ia tidak gentar pada azab, tapi gentar bila Allah berpaling darinya. Rasa takut seperti ini menuntun seseorang untuk menjaga langkahnya. Ia berhati-hati bukan karena diawasi, tapi karena ia tahu dirinya sedang berada di hadapan Yang Maha Melihat. Ia menghindari dosa bukan karena takut siksa, tetapi karena malu pada cinta yang begitu sabar menunggunya. Namun tidak semua orang memiliki rasa takut yang menenangkan. Ada yang takut dengan cara yang salah, takut yang membuatnya putus asa, merasa terlalu kotor untuk diampuni. Padahal Allah tidak menakut-nakuti hambanya agar mereka menjauh, tapi agar mereka kembali. Takut sejati justru menghidupkan harapan. Ia membuat seseorang menangis dalam doa, namun hatinya penuh harap bahwa air mata itu akan diterima sebagai tanda kerinduan. Orang yang takut kepada Allah dengan cinta tidak akan berhenti memperbaiki diri, sebab ia tahu setiap kali ia jatuh, ada tangan lembut yang siap mengangkatnya. Hati yang tidak lagi takut kepada Allah adalah hati yang berbahaya. Ia merasa aman berbuat dosa, merasa bebas melanggar batas, seakan mata Tuhan tak lagi melihat. Inilah tanda hati yang mulai beku. Ia masih beribadah, tapi tanpa getaran. Ia masih menyebut nama Allah, tapi tanpa rasa. Ketika rasa takut hilang, dosa terasa ringan, maksiat menjadi kebiasaan, dan istighfar hanya formalitas di bibir. Hati yang seperti ini bukan lagi sakit. Ia tertidur dalam kelalaian yang panjang. Karena itu, jagalah rasa takut seperti menjaga api kecil di tengah malam. Api itu memberi terang, tapi jika dibiarkan padam, jalan menuju Allah menjadi gelap. Takut yang benar tidak membakar, melainkan menerangi. Ia mengingatkan kita bahwa di balik kasih sayang Allah yang luas, ada kebesaran yang tak boleh diremehkan. Ia membuat kita sadar bahwa setiap nafas adalah pinjaman, setiap kesempatan adalah undangan untuk kembali. Orang yang takut karena cinta akan berhati-hati dalam tutur kata, dalam pandangan dan dalam niat. Ia menahan lidahnya dari menghakimi, menahan matanya dari menilai dan menahan hatinya dari kesombongan. Sebab ia tahu, yang paling ia takutkan bukan murka, tapi hilangnya rahmat. Dan ketika rasa takut itu telah menyatu dengan cinta, hidup menjadi seimbang, antara harap dan gentar, antara tunduk dan tenang. Hati tidak lagi gelisah, sebab rasa takut itu telah berubah menjadi pelindung. Ia tidak menakuti, tapi menjaga. Disitulah ketenangan sejati lahir, ketenangan karena selalu merasa diawasi dengan penuh kasih. Ada saat dalam hidup ketika manusia lupa bahwa setiap langkahnya disaksikan oleh Allah. Ia berkata, bertindak, bahkan berpikir tanpa kesadaran bahwa pandangan Tuhan tidak pernah teralihkan. Padahal kesadaran inilah yang menjadi ruh dari seluruh ibadah. Muraqabah, perasaan diawasi dengan penuh kasih oleh Zat yang Maha Melihat. Ketika muraqabah hidup di dalam hati, seseorang tidak lagi membutuhkan pengingat dari luar. Ia menjaga dirinya bukan karena takut dilihat manusia, tapi karena tahu bahwa Allah selalu hadir, bahkan dalam diamnya. Rasa diawasi ini bukan beban, tapi cahaya. Ia bukan rantai yang membatasi kebebasan, melainkan pelita yang menuntun langkah agar tidak tersesat. Orang yang hidup dalam muraqabah akan berjalan dengan hati-hati, namun tetap tenang. Ia tidak mudah menipu meski bisa, tidak mudah curang meski ada kesempatan, tidak mudah dusta meski tak ada yang tahu. Sebab bagi dirinya pandangan Allah lebih nyata daripada pandangan dunia. Inilah kebebasan yang sejati, kebebasan dari kepura-puraan. Muraqabah juga melahirkan kejujuran batin. Ia membuat seseorang beribadah dengan tulus,
tanpa berharap dilihat. Ia tidak mencari pengakuan, sebab ia tahu Allah sudah tahu. Ia tidak butuh sanjungan, sebab ia sadar semua yang baik berasal darinya. Ia tidak merasa lebih suci, sebab di hadapan Allah, semua manusia sama, lemah, terbatas, dan bergantung. Dari sinilah lahir kedamaian yang tidak bisa dibeli. Kedamaian karena tidak lagi hidup untuk penilaian manusia. Namun, ketika kesadaran ini hilang, hati menjadi liar. Ia merasa bebas berbuat apa saja. Dosa dilakukan dengan ringan karena tak ada yang melihat. Lidah menjadi tajam, pandangan menjadi berani, tangan menjadi rakus. Inilah saat di mana manusia mulai kehilangan malu kepada Tuhannya. Padahal malu kepada Allah adalah benteng terakhir bagi kehormatan jiwa. Begitu rasa malu itu hilang, dosa tak lagi terasa berat, dan kebenaran hanya menjadi pilihan, bukan kewajiban. Untuk menghidupkan muraqabah, seseorang harus melatih hatinya untuk hadir dalam setiap detik kehidupan. Saat berbicara, sadari bahwa Allah mendengar. Saat berpikir, ingat bahwa Allah tahu isi hatimu bahkan sebelum kamu sadari. Saat bekerja, sadari bahwa setiap gerak kecilmu disaksikan olehnya. Bila kesadaran ini dijaga, dunia akan terasa penuh kehadiran ilahi. Setiap hal kecil, senyum, langkah, bahkan diam menjadi ibadah. Orang yang hidup dalam muraqabah tidak akan pernah merasa sendiri. Dalam kesepian, ia merasa ditemani. Dalam keramaian, ia tetap merasa diawasi. Kesadaran ini tidak membuatnya takut, tapi justru membuatnya damai. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi baik, karena ia tahu Allah sudah tahu isi hatinya. Ia tidak perlu mencari tempat khusus untuk beribadah, karena seluruh hidupnya telah menjadi ibadah. Inilah puncak iman yang disebut ihsan. Beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu, yakinlah bahwa Dia melihatmu. Ketika muraqabah telah menjadi bagian dari diri, hidup menjadi jujur, ucapan menjadi lembut, dan hati menjadi tenang. Sebab seseorang yang selalu merasa diawasi tidak akan berani berbuat zalim, bahkan pada dirinya sendiri. Dan disinilah perjalanan spiritual memasuki babak baru. Setelah seseorang benar-benar merasakan kehadiran Allah di setiap waktunya, ia mulai menyadari perbedaan antara bentuk dan substansi, antara gerakan yang tampak dan makna yang tersembunyi. Di tahap ini, perjalanan spiritual seseorang seringkali mencapai persimpangan antara bentuk yang terlihat dan substansi yang tak kasat mata. Bentuk adalah aturan dan tata cara ibadah yang menjaga ketertiban, sementara substansi adalah makna yang menyalakan ruh di balik bentuk itu. Keduanya seharusnya berjalan seiring, tapi seringkali manusia terjebak pada satu sisi. Ada yang terlalu sibuk memperindah bentuk hingga melupakan makna, dan ada pula yang berbicara tentang makna, tapi meninggalkan bentuk. Padahal keseimbangan keduanya adalah tanda kedewasaan iman. Bentuk adalah wadah, tanpa wadah air tumpah. Namun wadah tanpa isi hanya menjadi hiasan kosong. Demikian pula ibadah, gerakan salat, lafaz zikir atau bacaan doa adalah wadah yang menampung kesadaran. Tetapi bila kesadaran itu hilang, ibadah hanya tinggal bentuk yang berulang. Inilah mengapa banyak orang merasa telah beribadah, tapi hatinya tetap gelisah. Mereka telah memenuhi syarat, namun belum menyentuh substansi. Karena substansi bukan soal apa yang dilakukan, tapi bagaimana hati hadir di dalamnya. Dalam sejarah spiritual, banyak orang yang jatuh di titik ini. Terlalu mencintai bentuk hingga lupa ruhnya. Mereka memperdebatkan cara berdiri, panjang jubah, jumlah tasbih, sementara hatinya jauh dari keheningan. Ia sibuk memperbaiki gerakan, tapi tak pernah memperbaiki niat. Ia merasa suci karena benar secara teknis, tapi keras dalam akhlak. Padahal Rasulullah pernah bersabda, yang dinilai Allah bukan rupa dan bentukmu, tetapi hatimu dan amalmu. Maka bentuk yang indah tanpa hati yang hidup hanyalah cangkang yang rapuh. Sebaliknya ada pula yang menolak bentuk demi mengejar makna. Mereka berkata, yang penting hati.
lalu perlahan meninggalkan kewajiban, merasa cukup dengan kesadaran tanpa tindakan. Ini pun kesalahan lain, sebab cinta yang sejati selalu ingin mengekspresikan dirinya dalam bentuk. Orang yang mencintai Allah tidak cukup hanya merasa dekat di hati. Ia ingin bersujud, ingin memuji, ingin berbuat. Cinta yang benar akan selalu melahirkan amal, sebagaimana api selalu melahirkan cahaya. Benturan antara bentuk dan substansi sejatinya bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk disatukan. Ibadah lahiriah menuntun hati agar tetap tertib, sementara ibadah batin menjaga bentuk agar tidak kering. Saat keduanya bersatu, lahirlah keindahan spiritual yang seimbang, gerakan yang tenang, ucapan yang lembut, dan hati yang hidup. Seseorang yang telah mencapai titik ini tidak lagi beribadah karena takut dosa, tapi karena ia rindu untuk hadir. Ia tidak lagi menilai siapa yang benar, tapi sibuk menjaga agar dirinya tetap ikhlas. Maka lihatlah ke dalam dirimu, apakah ibadahmu hanya membentuk tubuh atau sudah membentuk jiwa? Apakah engkau sibuk memperindah penampilan ibadah, tapi lupa memperhalus rasa di dalamnya? Sebab Allah tidak mencari bentuk yang sempurna, melainkan hati yang tulus di baliknya. Di titik ini, perjalanan menuju Allah mulai menuntut kejujuran tertinggi, keberanian untuk meruntuhkan tembok ego yang tersisa. Karena setelah memahami perbedaan antara bentuk dan substansi, langkah berikutnya adalah melepaskan segalanya yang menghalangi cahaya, yaitu ego yang masih ingin diakui dalam ibadah. Dalam perjalanan spiritual, tidak ada penghalang yang lebih besar antara manusia dan Tuhannya selain ego. Ia halus, tenang, dan sering menyamar sebagai kesalehan. Ia bisa berdoa, berzikir, bahkan menangis dalam ibadah. Namun semua itu dilakukan untuk dirinya sendiri, bukan karena Allah. Ego ingin terlihat dekat dengan Tuhan, padahal yang ia kejar hanyalah pengakuan. Ia ingin dipuji atas kebaikan, merasa lebih tinggi karena taat, dan merasa paling benar karena banyak beribadah. Inilah tembok yang paling sulit diruntuhkan, karena ia tidak tampak dari luar, tetapi menebal di dalam hati. Runtuhnya tembok ego tidak terjadi dengan sekali sujud atau satu malam tangis. Ia terjadi perlahan melalui luka, ujian, dan kesadaran yang tumbuh dari kejujuran. Setiap kali manusia kecewa, dipermalukan, atau gagal, Allah sesungguhnya sedang mengikis dinding keakuan itu. Ia tidak menghancurkan kita untuk membuat kita lemah, tapi agar kita kembali menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri sendiri. Kadang, rasa sakit dan kehilangan adalah palu-palu rahmat yang mengetuk dinding hati, agar cahaya bisa masuk kembali. Ego selalu ingin memegang kendali, ingin menentukan arah, hasil, bahkan cara Allah bekerja. Ia berkata, "Aku sudah berdoa, maka aku berhak mendapat jawaban." Tapi hati yang telah direndahkan oleh pengalaman hidup akan belajar berkata, "Ya Allah, Engkau lebih tahu kapan waktu terbaik." Disitulah ego mulai retak, sebab saat seseorang berhenti menuntut dan mulai menerima, ia sedang membuka pintu kepasrahan. Pasrah bukan tanda kalah, melainkan tanda percaya. Ketika tembok ego mulai runtuh, ibadah terasa berbeda. Tidak lagi ada beban untuk tampak baik, tidak ada lagi kebanggaan dalam amal. Sujud menjadi tenang, doa menjadi jujur, dan zikir menjadi lembut. Orang yang hatinya telah bebas dari ego, tidak lagi menilai siapa yang lebih taat, sebab ia sibuk memeriksa hatinya sendiri. Ia berhenti mencari pujian, sebab ia sadar bahwa semua kebaikan hanyalah titipan. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, sebab ia tahu Allah bahkan menulis luka untuk mengajarkannya tentang cinta. Hidup tanpa ego bukan berarti hidup tanpa harga diri. Justru di sanalah martabat sejati tumbuh. Ia tidak lagi bergantung pada pujian manusia, sebab ia telah menemukan nilai dirinya di mata Tuhan. Ia tidak lagi sibuk menegakkan citra, sebab yang ia jaga hanyalah kemurnian niat. Orang yang telah meruntuhkan egonya tampak sederhana di luar, tapi di dalamnya bersemayam ketenangan yang dalam. Ia tidak perlu berkata bahwa dirinya ikhlas, sebab keikhlasan sejati tidak perlu diumumkan. Ketika seseorang sampai di titik ini,
ia akan melihat kehidupan dengan pandangan yang baru. Tidak ada lagi musuh, sebab semua adalah guru yang mengajarkan kerendahan hati. Tidak ada lagi persaingan, sebab setiap orang sedang menempuh jalannya masing-masing menuju Allah. Ia berhenti melawan dunia dan mulai berdamai dengannya. Itulah tanda bahwa tembok ego telah benar-benar runtuh dan cahaya cinta mulai menerangi ruang hati yang dulu gelap. Namun perjalanan belum selesai. Setelah ego hancur, hati menjadi bening. Dan dalam kejernihan itu, seseorang mulai melihat makna sejati dari ibadah. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai jalan pulang. Pada akhirnya, setiap ibadah bukan sekadar kewajiban, melainkan jalan pulang menuju asal. Kita berasal dari Allah, dan seluruh perjalanan hidup hanyalah proses kembali kepadanya. Ibadah adalah peta yang menunjukkan arah, sementara hati adalah kompas yang menuntun langkah. Namun banyak orang berhenti di tengah jalan karena mengira perjalanan ini berakhir di ritual. Padahal, tujuan ibadah bukan berhenti di gerakan, tetapi sampai pada kesadaran bahwa tidak ada jarak antara hamba dan Tuhannya, kecuali kelalaian. Ketika seseorang mulai menyadari makna ini, ibadah tak lagi terasa berat. Salat bukan beban, tapi pertemuan. Zikir bukan rutinitas, tapi bisikan rindu. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi latihan untuk menahan diri agar tidak kehilangan arah. Semua bentuk ibadah menjadi cara Allah menuntun hambanya agar kembali mengenal rumahnya sendiri. Rumah yang tak beralamat di dunia, melainkan di dalam dada yang penuh kesadaran. Dalam setiap sujud, Allah seakan berbisik lembut, "Pulanglah kepadaku, bukan hanya dengan tubuhmu, tapi dengan hatimu." Namun banyak orang beribadah dengan hati yang masih mengembara. Mereka berdiri di hadapan Allah, tapi pikirannya berlari ke dunia. Mereka mengucap namanya, tapi hatinya sibuk dengan keinginan yang belum terkabul. Mereka menunaikan kewajiban, tapi tidak merasakan kehadiran. Seolah-olah mereka datang ke rumah Allah, namun pintunya tak pernah benar-benar dibuka. Ibadah seperti ini hanya mengisi waktu, bukan menyembuhkan jiwa. Karena itu, perjalanan spiritual sejati dimulai saat seseorang berhenti menjadikan ibadah sebagai rutinitas dan mulai menjadikannya sebagai jalan pulang. Jalan pulang bukan berarti menolak dunia, tetapi melihat dunia dengan mata yang berbeda. Orang yang berjalan di jalan ini tetap bekerja, tetap bergaul, tetap tertawa, namun di hatinya ada ruang sunyi yang hanya diisi oleh Allah. Ia tidak mencari tempat untuk merasa dekat, karena dimanapun ia berada, ia tahu Allah bersamanya. Ia bisa sujud di masjid, tapi juga bisa menangis di tengah keramaian. Sebab bagi hati yang sadar, setiap ruang adalah sajadah, setiap waktu adalah kesempatan untuk pulang. Ibadah sebagai jalan pulang mengajarkan bahwa tidak ada langkah kecil yang sia-sia. Setiap amal, sekecil apapun, adalah langkah menuju Allah jika dilakukan dengan cinta. Menyapa dengan lembut, menolong dengan tulus, memaafkan dengan ikhlas. Semua itu adalah bentuk ibadah yang mengantar jiwa semakin dekat pada sumber cahaya. Ketika seseorang memahami hal ini, ia berhenti memisahkan antara dunia dan akhirat, antara kerja dan ibadah, antara hidup dan doa. Semuanya menyatu dalam satu kesadaran bahwa seluruh hidup adalah perjalanan pulang. Dan ketika hati telah mengerti arah pulangnya, ia tidak lagi resah, sebab ia tahu setiap sujud adalah langkah mendekat, setiap napas adalah panggilan untuk kembali. Ia tidak lagi takut pada kematian karena baginya, kematian hanyalah gerbang menuju rumah yang sebenarnya. Ibadah yang seperti ini bukan lagi tugas, tapi kerinduan. Dan ketika cinta telah menjadi pemandu, jalan pulang terasa terang. Karena setiap langkahnya ditemani oleh cahaya kasih Allah. Setelah memahami ibadah sebagai jalan pulang, seseorang akan menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan. Dan di sanalah kita melangkah menuju fase berikutnya, damai dalam kedekatan. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak datang dari harta,
bukan pula dari pujian manusia, melainkan dari rasa dekat kepada Allah. Kedekatan ini bukan soal jarak, sebab Allah tak pernah jauh. Justru kitalah yang sering menjauh karena lalai. Saat hati mulai sadar bahwa setiap detik hidup berada dalam genggamannya, maka rasa damai akan tumbuh perlahan seperti matahari yang terbit tanpa suara, hangat, lembut, dan menyinari dari dalam. Damai dalam kedekatan bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru di tengah badai, seseorang akan tahu seberapa kuat hubungan hatinya dengan Tuhan. Orang yang benar-benar dekat kepada Allah tidak selalu diberi jalan mudah, tetapi hatinya selalu tenang. Ia tidak panik saat kehilangan, tidak sombong saat diberi, dan tidak kecewa saat doanya belum dijawab. Ia tahu bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, tetapi cara Allah menulis takdir dengan cinta. Ketenangan itu lahir bukan dari keadaan, tapi dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama. Kedekatan sejati tidak membutuhkan banyak kata, cukup kesadaran. Dalam keheningan, seseorang yang telah mengenal Tuhannya akan merasakan kehadirannya bahkan tanpa suara. Ia berjalan, tapi hatinya berzikir. Ia bekerja, tapi jiwanya mengingat. Ia tertawa bersama manusia, tapi di kedalaman hatinya selalu berdialog dengan Allah. Inilah tanda bahwa ibadah telah berubah dari ritual menjadi hubungan. Hubungan yang tidak diikat oleh waktu atau tempat, tapi oleh cinta yang senantiasa hidup. Namun tidak semua hati bisa merasakan kedekatan ini. Ada yang salat setiap hari tapi tetap merasa sepi. Ada yang berdoa panjang tapi tidak menemukan ketenangan. Bukan karena Allah tidak hadir, tetapi karena hati masih tertutup oleh kebisingan dunia. Selama hati masih sibuk menghitung, menuntut, dan membandingkan, maka jarak itu akan tetap terasa. Kedekatan hanya akan lahir ketika hati belajar diam, diam dari keluhan, diam dari kebanggaan, dan diam dari keinginan yang berlebihan. Kedekatan yang damai juga melahirkan akhlak yang lembut. Orang yang dekat dengan Allah akan menjadi teduh bagi sesama. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia tahu bahwa setiap orang sedang menempuh jalan pulangnya masing-masing. Ia tidak membalas keburukan dengan marah, sebab hatinya telah penuh kasih. Ia tidak mencari kehormatan, sebab merasa cukup dimuliakan oleh Allah. Dari ketenangan itu lahir wajah yang meneduhkan, tutur kata yang lembut, dan langkah yang membawa kesejukan. Damai dalam kedekatan juga berarti berdamai dengan diri sendiri. Seseorang yang sudah mengenal Tuhannya akan berhenti menyalahkan masa lalu dan takut pada masa depan. Ia belajar menerima dirinya apa adanya, sebagai hamba yang lemah, tapi selalu dicintai. Ia sadar bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran hati. Maka setiap kali ia tergelincir, ia tidak putus asa. Sebab ia tahu pintu ampunan selalu terbuka. Kedekatan ini membuatnya tidak pernah merasa sendirian, meski seluruh dunia berpaling. Dan ketika kedamaian itu telah menetap di dalam hati, ibadah tak lagi menjadi beban, melainkan nafas. Seseorang yang hidup dalam kedekatan dengan Allah akan menjadikan setiap langkahnya sebagai doa, setiap diamnya sebagai zikir, dan setiap detiknya sebagai wujud cinta. Ia telah menemukan rumah yang sejati, bukan di langit, bukan di bumi, tapi di dalam hatinya sendiri yang kini diterangi cahaya Allah. Namun perjalanan belum berakhir. Setelah menemukan kedamaian dalam kedekatan, seorang hamba akan naik ke tingkat berikutnya. Hidupnya bukan lagi sekadar beribadah, tapi seluruh keberadaannya menjadi ibadah. Ketika hati sudah damai dalam kedekatan dengan Allah, ibadah tidak lagi terbatas pada waktu dan tempat. Ia meluas, menyatu dengan kehidupan. Segala gerak, ucapan, dan niat berubah menjadi zikir, pengingat yang hidup bahwa Allah selalu hadir. Orang yang telah sampai pada tahap ini tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, antara bekerja dan beribadah, karena baginya, hidup itu sendiri adalah ibadah. Setiap tarikan napas adalah pujian, setiap langkah adalah sujud, dan setiap kebaikan kecil adalah bentuk cinta yang diam-diam naik ke langit. Zikir sejati bukan hanya kalimat yang diulang, tapi kesadaran yang terus hidup.
Ia membuat seseorang hadir penuh dalam setiap momen. Saat makan, ia mengingat pemberi rezeki. Saat berbicara, ia mengingat bahwa setiap kata dicatat. Saat bekerja, ia sadar bahwa hasil hanyalah milik Allah. Dalam kesadaran itu, segala hal menjadi suci, sebab tak ada ruang yang kosong darinya. Dunia yang dulu tampak biasa kini terasa sakral, karena hati telah terbuka untuk melihat kehadiran Allah di balik segalanya. Hidup yang menjadi zikir juga berarti hidup dengan makna. Orang yang hatinya terus berzikir tidak akan menyia-nyiakan waktu. Ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menebar kebaikan dan menambah cinta. Ia berbuat bukan untuk dihargai, tapi karena ia tahu setiap amal adalah percakapan dengan Tuhan. Bahkan dalam diam, jiwanya berdialog. Ya Allah, jadikan langkahku ini bagian dari jalan-Mu. Zikir yang seperti ini tidak butuh suara keras. Ia mengalir lembut dalam kesadaran, seperti air yang menyejukkan hati. Namun, untuk menjadikan hidup sebagai zikir, seseorang harus belajar hadir. Karena zikir bukan hanya tentang mengingat, tapi tentang tidak lupa. Tidak lupa bahwa kita sedang diawasi. Tidak lupa bahwa semua datang darinya. Dan tidak lupa bahwa setiap hal kecil memiliki nilai di sisi Allah. Saat kesadaran ini tumbuh, seseorang akan lebih berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Ia tidak mudah marah, karena sadar bahwa kemarahan bisa memadamkan cahaya hatinya. Ia tidak mudah iri, karena tahu bahwa rezeki sudah ditentukan. Ia menjaga pikirannya agar tetap bersih, sebab di sanalah zikir bersemayam. Zikir yang hidup juga mengubah cara seseorang memandang kesedihan. Ia tidak lagi mengeluh, tapi melihat ujian sebagai panggilan untuk lebih dekat. Ia tahu bahwa setiap air mata adalah bentuk zikir yang tidak terucap. Ketika hati menangis karena rindu kepada Allah, itu pun ibadah. Ketika seseorang bersabar dalam diam, itu juga bentuk zikrullah. Ia memahami bahwa mengingat Allah bukan sekadar menyebut namanya, tetapi hidup dalam kesadaran bahwa semua berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dan ketika zikir telah menjadi nafas, kehidupan terasa ringan. Tidak ada lagi batas antara dunia dan ibadah, antara siang dan malam. Semua menjadi satu kesatuan yang indah. Hidup menjadi tenang bukan karena tidak ada masalah, tapi karena hati selalu terhubung pada sumber ketenangan. Inilah keadaan tertinggi seorang hamba ketika setiap detik hidupnya memantulkan kehadiran Allah. Ia telah menjadi saksi bahwa zikir bukan lagi aktivitas tetapi keberadaan. Namun perjalanan ini belum selesai. Setelah hidup menjadi zikir, akan datang kesadaran terakhir bahwa semua ibadah, amal, dan cinta hanyalah cara Allah menuntun kita kembali kepadanya. Pada akhirnya, setelah seluruh perjalanan panjang menuju makna ibadah, kita akan tiba di satu kesadaran yang paling dalam, bahwa Allah tidak butuh ibadah kita, kitalah yang butuh Allah. Semua salat, zikir, doa, dan amal yang kita lakukan bukan untuk menambah kebesarannya, sebab Dia sudah maha sempurna sejak sebelum ada apapun. Ibadah bukan kebutuhan Tuhan, tetapi kebutuhan jiwa manusia agar tetap hidup dan terarah. Tanpa ibadah, hati menjadi kering, pikiran menjadi gelap, dan hidup kehilangan makna. Banyak orang beribadah seolah sedang memberi sesuatu kepada Allah, padahal sebenarnya mereka sedang menerima. Setiap sujud yang dilakukan bukanlah persembahan, tetapi kesempatan untuk disembuhkan. Setiap doa bukan permintaan yang merepotkan langit, tetapi cara hati kembali menemukan rumahnya. Allah tidak berkurang jika kita berhenti beribadah, tapi kita akan kehilangan arah jika berhenti mengingatnya. Sebab ibadah sejati bukan tentang membuat Allah senang, melainkan tentang membuat hati kita kembali tenang. Ketika seseorang memahami hal ini, ibadah tidak lagi terasa berat. Ia tidak lagi memandang salat sebagai kewajiban yang harus diselesaikan, tetapi sebagai pertemuan yang dinanti. Ia tidak berzikir untuk mencari pahala, tetapi untuk menenangkan diri. Ia tidak berdoa karena terpaksa,
tapi karena tak sanggup jauh dari kasih Tuhan. Dalam setiap rukuk dan sujud, ia tidak sedang berusaha menyenangkan Allah, melainkan sedang memohon agar hatinya disucikan. Dan di titik inilah ibadah menemukan maknanya yang tertinggi. Bukan kewajiban, tapi kebutuhan jiwa yang mencintai. Namun manusia seringkali lupa. Ia mengira sedang beribadah untuk Allah, padahal yang ia kejar adalah dirinya sendiri. Ingin dipuji, ingin merasa benar, ingin merasa aman. Ia menukar makna ibadah dengan rasa bangga rohani. Padahal Allah tak pernah menilai banyaknya gerakan, tapi hadirnya hati. Ia tidak melihat panjangnya doa, tapi ketulusan air mata. Ia tidak menghitung jumlah amal, tapi keikhlasan di baliknya. Semua yang lahir dari hati yang hidup akan diterima, sementara yang dilakukan tanpa kesadaran hanyalah suara kosong yang tak menembus langit. Maka, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mengubah. Ia menundukkan ego, melembutkan laku, dan menumbuhkan kasih. Jika setelah salat kita masih mudah marah, jika setelah zikir hati masih gelisah, berarti ada bagian dari diri yang belum benar-benar bersujud. Sebab tanda diterimanya ibadah bukanlah pahala yang banyak, melainkan perubahan yang nyata. Ketika seseorang benar-benar berjumpa dengan Allah melalui ibadahnya, wajahnya menjadi teduh, tutur katanya lembut, dan langkahnya ringan. Itulah bukti bahwa ibadah telah menyentuh hati. Allah tidak butuh ibadahmu, tetapi engkaulah yang butuh Dia dalam setiap ibadahmu. Karena tanpa kehadirannya, hidup hanyalah serangkaian aktivitas tanpa arah. Tanpa zikir, hati akan mudah gelap. Tanpa sujud, jiwa kehilangan pijakan. Tanpa cinta kepadanya, dunia menjadi hampa meski penuh cahaya. Maka, beribadahlah bukan karena takut, tapi karena rindu. Sujudlah bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Sebab saat cinta telah menjadi alasan, seluruh hidup akan berubah menjadi ibadah. Dan disinilah perjalanan berakhir, bukan karena kita telah sampai, tapi karena kita akhirnya sadar bahwa sejak awal, Allah tak pernah jauh. Dialah tujuan sekaligus tempat kembali. Dan setiap ibadah yang kita jalani hanyalah cara untuk mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah hilang, bahwa kita selalu berada di bawah kasih-Nya, sejak awal hingga akhir.